Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soli-solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dengan mematuhi 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sebelum kita mempelajari tematik, tema 6, subtema 2, pembelajaran kelima, marilah anak-anak kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk pelajaran kali ini, tema 6, subtema 2 pembelajaran kelima ada bahasa Indonesia dan ada matematika. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa bisa menunjukkan kalimat ajakan dan tanggapan dengan tepat. Jadi anak-anak mengulang pelajaran yang sudah Bu Guru berikan di waktu yang sudah kita lalui kemarin. Kemudian anak-anak bisa mengamati pengubinan dihedral. Siswa bisa menentukan bangun datar yang membentuk pola pengubinan dihedral dengan tepat. Kemudian anak-anak bisa menyusun berbagai bangun datar yang membentuk pola pengubinan dihedral. Dengan menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini anak-anak, semoga nanti anak-anak bisa senantiasa bersyukur kepada Allah dalam memahami keberadaan kita sebagai makhluk Allah, sehingga kita bisa santun dalam mengajak teman kita bisa menghargai teman-teman kita bisa berlaku jujur dengan bu guru, berlaku jujur dengan ayah bunda, dan percaya diri serta bertanggung jawab dalam berbagi kegiatan maupun tugas-tugas yang diberikan anak-anak. Nah, kita mulai saja. Silahkan anak-anak bisa memperhatikan atau mengamati gambar yang ada di layar Bu Guru. Siti sangat suka dengan lingkungan rumahnya. Ia ikut kegiatan menari di balai desa. Siti sangat suka berada di balai desa. Coba kita belajar mengisi titik-titik yang ada di sini dengan kata ajakan. Masih ingat ya anak-anak? Ciri-ciri dari kalimat ajakan menggunakan kata ayo, yuk, dan mari. Jangan lupa dengan mengajak teman kita itu, jadi anak-anak harus menggunakan siapa yang diajak, itu teman, atau misalnya dengan menyebutkan nama atau menggunakan kata kita, misalnya contoh, ayo kita ke balai desa. Ini yang dilakukan Lani untuk mengajak temannya. Mari amati lantai kesukaan Siti. Nah, anak-anak bisa membaca ya di sini dan kalian bisa mempelajari kembali. Amati kalimat ajakan dan tanggapan di depan, salinlah pada tempat yang tersedia. Nah, silakan kalian belajar menuliskan kembali kalimat ajakan yang ada dalam percakapan Siti, Lani dengan Dudu. Bagaimana hasil pengamatan Lani? Nah, di sini Lani melihat lantai dari balai desa berbentuk persegi yang tersusun atau yang dipasang secara rapi. Nah, tuliskan bentuk bangun datar pada lantai kesukaan Siti. Apa kira-kira anak-anak? Persegi, betul sekali anak-anak. Nah, di lantai ini ada yang berbentuk persegi, ada pula yang berbentuk persegi panjang. Seperti contoh yang berwarna putih, anak-anak bisa lihat di situ. Sedangkan yang berwarna biru itu berbentuk persegi.
Tugasnya, guntinglah bentuk bidang datar halaman 70, kemudian tempellah guntingan kertasmu pada halaman 71. Berkreasilah dengan guntingan kertasmu itu. Karena warna-warni, anak-anak bisa memotongnya dengan bentuk segitiga, kemudian bisa berbentuk persegi yang tersusun, setelah itu berbentuk persegi panjang. Bebas ya anak-anak. Alhamdulillah untuk pembelajaran 5 telah selesai. Anak-anak telah belajar bagaimana mengajak teman dengan santun. Kemudian anak-anak juga belajar tentang bangun datar. Kita hanya mengulangi anak-anak. Nah, Bu Guru akan lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya. Yang terakhir, kita akan belajar di tema 6 subtema 2 pembelajaran ke-6. Sebagai akhir dari subtema 2. Ada apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Diperhatikan anak-anak di sini. Tematik tema 6 subtema 2 pembelajaran ke-6 meliputi bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika untuk muatan pelajarannya. Tujuan pembelajaran kita di pembelajaran ke-6 subtema 2 ini antara lain masih sama ya anak-anak. Anak-anak bisa memerankan percakapan kalimat ajakan, berarti bisa menyebutkan kalimat ajakan atau mengungkapkan. Kemudian anak-anak bisa menuliskan kegiatan-kegiatan kerjasama apa saja dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian masih sama mengamati contoh pengubidan dihedra sehingga siswa bisa menentukan bangun datar yang membentuk pola pengubidan tersebut. Nah, nanti anak-anak ada tugas menggunting beberapa bangun kemudian ditempelkan. Boleh bebas anak-anak berkreasi sehingga dalam pengubidan itu bisa dipenuhi dengan apa yang sudah kalian gunting, kalian tempelkan di tempat yang tersedia sampai penuh. Nah, kesimpulannya tentunya nanti anak-anak bisa bersyukur kepada Allah, tahu bagaimana caranya bersyukur kepada Allah atas apa yang sudah diberikan. Contohnya sudah diberikan tempat tinggal yang layak atau tempat tinggal untuk kalian yang sangat nyaman. Jadi anak-anak harus bersyukurnya dengan menjaga kebersihan. Perhatikan di sini, Beni dan teman-temannya atau Udin dan teman-temannya sedang berkumpul di taman. Nah, di sana mereka sedang membicarakan tentang lingkungan rumah. Lani, lingkungan rumahku tidak bersih, sampah menumpuk di jalan, lalat berterbangan di mana-mana, banyak anak terkena diare. Kemudian Siti menjawab, ayo kita bekerja bakti membersihkan sampah. Udin juga ikut berkata, lingkungan rumahku kotor, banyak kaleng dan genangan air. Nyamuk ada di mana-mana. Tetanggaku banyak yang terkena penyakit demam berdarah. Kemudian Beni menimpali atau Beni berkata, mari kita kubur kaleng-kaleng. Mari kita kubur kaleng-kalengnya misalnya. Kemudian Siti, di musim kemarau udara terasa panas, debu-debu bertebaran, banyak orang terkena flu dan batuk. Yuk kita tanam banyak pohon. Saat hujan deras, selokan di depan rumahku meluap, air tumpah ke jalan, sampah-sampah bertebaran. Ternyata selokan di depan rumahku tersumbat sampah. Yuk kita bersihkan selokan setiap hari. Nah, silakan anak-anak belajar di sini menulis kegiatan apa saja yang harus dilakukan dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Tadi sudah dicontohkan Lani, Udin, Beni, Edo, dan Siti. Contohnya tadi membersihkan selokan, kemudian membersihkan sampah atau memungut sampah, kemudian mengubur kaleng-kaleng bekas. Sehingga apa? Ketika kaleng-kaleng bekas tadi dikubur tidak menimbulkan apa coba?
Satu, mungkin juga bau, ya kan anak-anak. Kemudian ada air yang tergenang di dalam kaleng, itu sebagai tempat tinggal nyamuk Aedes aegypti, seperti yang pernah Bu Guru sampaikan. Sehingga apa? Nyamuk tadi, Aedes aegypti itu membawa bibit penyakit ketika sudah menusuk di kulit kalian, si nyamuk tersebut itu membawa penyakit seperti tadi malaria, ada demam berdarah, seperti itu. Apalagi saat ini sedang musim hujan. Nah, di sini kegiatan bersih-bersih sudah dilakukan oleh Beni dan teman-temannya. Ada yang menyapu, memungut sampah, mencabut rumput liar. Kemudian mereka melakukannya itu dengan hati gembira, dengan senang hati, seperti itu. Ini adalah kegiatan-kegiatan bekerja sama dalam membersihkan lingkungan agar lingkungannya menjadi bersih dan sehat serta nyaman. Nah, di sini Siti ingin berkreasi dengan bangun datar. Siti menggambarkan dinding rumah impiannya. Nah, pada saat Siti sedang membersihkan dinding-dinding rumah, Siti berpikir, bagaimana dinding-dinding ini bisa dibuat kreasi yang bagus dengan membuat kreasi warna-warni dari berbagai bangun datar. Seperti itu anak-anak. Coba kita bisa lihat di sini ada bangun persegi panjang. Kemudian juga anak-anak bisa menggunakan segitiga seperti itu. Semangat ya anak-anak untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa paham dan tahu bagaimana cara kalian bersyukur kepada Allah atas apa yang sudah diberikan. Dengan selalu menjaga kebersihan, Bu Guru selalu ingatkan. Atau harus satrul iman. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Ketika kalian ingin melaksanakan sholat atau ibadah kepada Allah, kalian harus dalam keadaan yang bersih. Baik itu bersih pakaian maupun bersih untuk tempat kalian sholat. Seperti itu ya anak-anak. Coba kalian perhatikan masjid. Nah, selalu dibersihkan karena masjid itu sebagai tempat atau rumahnya Allah, tempat kita beribadah agar khusyuk kita dalam sholat. Mantap. Tugas hari ini anak-anak, silahkan kalian berkreasi dengan bangun ini dan ditempelkan di tempat yang tersedia. Kalian boleh bebas berkreasi. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat apa yang hari ini kita pelajari anak-anak. Salih-salihah kelas 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan.